Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Made Gayatri Anggarkasih STPMSI, merupakan dosen tetap program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Video ini saya buat untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pembelajaran semester dari mata kuliah Analisis Mutu Kimiawi Pangan Komponen Makro atau disingkat AMKP Makro dengan kode JMP 1107. Pada mata kuliah Analisis Mutu Kimiawi Pangan Komponen Makro, selama 14 minggu kegiatan pembelajaran, selain tatap muka, juga digunakan media pembelajaran berupa Learning Management System yang dikeluarkan oleh IPB, yaitu class.ipb.ac.id, dan pada 2 minggu periode UTS dan UAS juga digunakan untuk platform exam.ipb.ac.id. Adapun penggunaan LMS class.ipb.ac.id ini digunakan untuk 1. Mengunggah dokumen mata kuliah seperti RPS dan kontrak kuliah, 2. Mengunggah bahan ajar, ketiga, memberikan tugas kepada mahasiswa, yang keempat, memberikan informasi proyek, dan yang kelima, untuk kuis dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa. Mata kuliah AMKP Makro memiliki SKS sebanyak 3 yang terdiri atas 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Penyampaian mata kuliah AMKP dilakukan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini membahas tentang prinsip pengujian dan metode analisis kimia pangan komponen makro, serta analisis proksimat seperti kadar air, kadar abu, karbohidrat, lemak, protein, secara kuantitatif menggunakan metode gravimetri, titrimetri, spektrofotometri, dan kromatografi. Adapun capaian pembelajaran lulusan dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan yang dibebankan kepada mata kuliah AMKP Makro yaitu 1. Terampil dalam mengendalikan mutu dan keamanan, fisik, kimia, mikrobiologi, dan sensori pangan. 2. Terampil mengelola penjaminan mutu dan keamanan pangan. 3. Terampil berpikir kritis dan analisis dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan secara tepat terhadap hasil evaluasi mutu dan keamanan pangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah AMKP Makro yaitu 1. Mahasiswa mampu menerapkan Good Laboratory Practices atau GLP dalam melaksanakan kalibrasi alat, analisis kuantitatif, dan juga analisis komponen makro pangan dengan memastikan akurasi dan presisi hasil uji yang diturunkan dari CPL 1. CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menguasai dan mengaplikasikan prinsip dasar titrasi, spektrofotometri, dan kromatografi dalam evaluasi mutu kimiawi pangan yang diturunkan dari CPL 1 dan CPL 2. CPMK yang ketiga adalah mahasiswa mampu menganalisis dan menginterpretasikan data hasil uji mutu kimia pangan secara kritis untuk mendukung pengendalian mutu dan keamanan pangan yang diturunkan dari CPL 1 dan CPL 3. CPMK keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan mutu kimia pangan dengan pendekatan berbasis sains dan teknologi yang diturunkan dari CPL 3. CPMK yang terakhir, CPMK kelima adalah mahasiswa mampu membuat proyek dan laporannya secara tepat berdasarkan hasil analisis mutu kimiawi pangan guna mendukung sistem penjaminan mutu dan keamanan pangan di industri yang diturunkan dari CPL 2 dan CPL 3. Adapun pokok bahasan mata kuliah AMKP Makro dalam 1 semester ada 11, yaitu 1. Ruang lingkup analisis mutu kimiawi komponen makro dan GLP. Yang kedua, akurasi dan presisi data hasil uji mutu kimiawi pangan. Yang ketiga, prinsip dasar spektrofotometri. Yang keempat, prinsip dasar kromatografi, lapis tipis, cairan kinerja tinggi, dan kromatografi gas. Yang kelima, perubahan mutu pangan secara kimiawi dan perencanaan proyek. Yang keenam, analisis kadar air. Yang ketujuh, analisis kadar abu. Yang kedelapan, analisis kadar karbohidrat. 9, analisis kadar protein. 10, analisis kadar lemak. Dan terakhir, presentasi proyek dari proyek yang sudah dilaksanakan minggu ke-6 sampai dengan minggu ke-10.
Pustaka yang digunakan ada beberapa buku, kemudian untuk yang utama adalah penuntun praktikum analisis mutu kimiawi pangan komponen makro yang disusun oleh tim dosen dari Supervisor Jaminan Mutu Pangan, serta penggunaan jurnal-jurnal terbaru yang relevan dengan materi yang diajarkan. Selain itu, untuk memenuhi metode pembelajaran lain selain praktikum dan juga kuliah secara tatap muka, dosen juga mempersiapkan channel YouTube yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berisi video-video pembelajaran lain yang dapat diakses di mana saja. Kemudian untuk komponen penilaian dari mata kuliah analisis mutu kimiawi pangan komponen makro terdiri atas 1. Aktivitas partisipatif dengan bobot persentase 28%. Yang kedua, hasil proyek termasuk laporan praktikum 22%. Yang ketiga, kognitif atau pengetahuan dengan total 50% dengan pembagian tugas 5%, kuis 15%, UTS 15% dan UAS 15%. Adapun komposisi praktikum dan teori pada ujian tengah semester maupun ujian akhir semester adalah 40/60. 40 untuk teori, 60 untuk praktikum. Dengan total bobot persentase penilaian sebesar 100%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah analisis mutu kimiawi pangan komponen makro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan analisis mutu kimiawi pangan komponen makro, mari kita berdoa dulu ya sebelum kuliah kita mulai. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik, sebelum dimulai silakan isi presensi dulu ya di IPB Mobile kalian. Ya, jangan lupa untuk mengisi presensi sekarang. Sudah? Oke, baik. Untuk pertemuan minggu kelima ini, ya, saya akan memberikan materi mengenai perubahan mutu pangan secara kimiawi. Minggu kemarin ya sudah dijelaskan juga mengenai apa saja GLP dan kromatografi. Masih ingat ya? Nah, jadi untuk materi minggu kelima ini kita akan membahas apa saja perubahan-perubahan secara kimia yang mungkin bisa terjadi di produk pangan dan ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Baik, sebelum kita masuk ke minggu 5 ya, saya mau mengingatkan lagi. Untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang GLP ya, kemudian ada dasar-dasar kromatografi ya. Nah, untuk minggu ini saya akan memberikan materi mengenai perubahan mutu pangan secara kimiawi. Apa saja fenomena-fenomena yang sehari-hari kita temui ya. Di situ ada proses-proses perubahan secara kimiawi. Untuk minggu kelima ini sub CPMK atau topik bahasan yang akan disampaikan itu adalah mahasiswa mampu membuat proyek analisis kimia pangan komponen makro akibat perubahan mutu pangan secara kimiawi dengan komprehensif dan terukur secara berkelompok dan profesional. Nanti di praktikumnya Anda akan dibuatkan kelompok, kemudian akan melakukan proyek analisis kimia produk-produk pangan. Tetapi untuk kuliahnya saya akan jelaskan fenomena-fenomena kimia apa ya yang bisa terjadi pada produk pangan dan ada di sekitar kita sehari-hari. Baik, perubahan karakteristik dan mutu pangan ini bisa terjadi karena adanya interaksi antar komponen kimia di dalam bahan pangan. Baik, di dalam bahan pangan komponen kimianya ada apa saja? Protein, oke. Lemak, apalagi? Karbohidrat, apalagi? Vitamin, mineral, ya, banyak. Nah, interaksi-interaksi inilah ya yang bisa memicu adanya reaksi, ya. Dan perubahan karakteristik mutu di dalam pangan itu ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan, atau ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan ya.
Interaksi-interaksi tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor apa saja ya. Nah, banyak faktor yang bisa mempengaruhi percepatan perubahan karakteristik dan mutu pangan secara kimiawi. Yang pertama ada pH ya. pH ada yang pH asam, ada pH basah ya. Kemudian ada aktivitas air. Ya, aktivitas air ini juga akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Ya, seperti apa? Misalnya hidrolisis minyak. Nah, itu dipengaruhi oleh air, adanya air. Kemudian aktivitas air pada bahan pangan juga bisa mempengaruhi secara kimia dan juga mikrobiologi ya, adanya pertumbuhan mikroba. Kemudian keberadaan enzim. Ya, keberadaan enzim ini contohnya apa? Misalnya enzim polifenol oksidase yang ada di apel, betul ya, yang bisa memicu proses browning ya. Kemudian ada kondisi proses pengolahan, terutama suhu dan tekanan. Ya, suhu tinggi itu bisa nggak merusak produk? Bisa ya. Oke, kemudian kondisi penyimpanan seperti waktu penyimpanan, suhu penyimpanan ya. Kemudian adanya udara, kelembaban ruangan ya, cahaya, oksigen, jenis kemasannya, dan juga aktivitas mikroba. Nah, faktor-faktor inilah yang akan mempercepat proses kerusakan kimia. Dan bukan hanya proses kerusakan, tetapi ada juga tadi kan perubahan yang diinginkan. Jadi ada kalanya kita juga harus mengkondisikan suatu kondisi ya, di mana bahan pangan tersebut agar bisa lebih bagus seperti itu ya. Nah, ini adalah fenomena kimia ya dari zat-zat kimia. Ada karbohidrat, lemak, protein, vitamin atau pigmen. Untuk fenomena pada karbohidrat itu ada yang disebut sebagai gelatinisasi pati ya. Ada yang bisa kasih contoh kira-kira apa fenomenanya di kehidupan kita sehari-hari? Oke, betul ya, pemasakan beras menjadi nasi. Kemudian ada retrogradasi pati ya, ada karamelisasi, hidrolisis pati, dan reaksi Maillard. Nah, untuk karamelisasi ini juga banyak dimanfaatkan di industri ya, dalam pembuatan permen misalnya. Kemudian ada hidrolisis pati dan reaksi Maillard. Nah, kalau Anda perhatikan ya di slide ini, reaksi Maillard ini ada di kolom karbohidrat dan ada di kolom protein. Mengapa seperti ini ya? Reaksi Maillard ini ada di dua zat yang berbeda, karena reaksi Maillard ini adalah fenomena yang terjadi melibatkan gula reduksi yang merupakan karbohidrat dan juga melibatkan asam amino pada protein ya. Baik, kemudian untuk lemak ada yang disebut sebagai oksidasi ya. Kemudian rancidity atau ketengikan ini adalah proses lanjutan dari oksidasi ya. Lalu ada saponifikasi dan juga hidrolisis yang melibatkan air. Kemudian untuk protein ada yang disebut sebagai denaturasi ya, perubahan struktur protein ya. Kemudian ada koagulasi ya, penggumpalan. Kemudian ada cross linking ya, dan pembentukan nitrosamin. Nah, pembentukan nitrosamin ini merugikan atau menguntungkan? Ada yang tahu? Nitrosamin ini adalah pembentukan zat kimia yang merugikan ya. Kemudian ada di vitamin atau pigmen warna ya, ada pigmentasi yaitu hilangnya pigmen ya. Lalu ada kerusakan vitamin misalnya karena panas ya. Lalu ada degradasi, penurunan, dan juga ada oksidasi. Nah, inilah fenomena-fenomena yang umumnya terjadi di produk pangan ya. Selanjutnya, nah ini adalah reaksi kimia yang menguntungkan. Contohnya, reaksi Maillard yang terkontrol itu akan memberikan warna coklat dan aroma yang khas pada misalnya roti yang dipanggang ya. Pernah lihat ya, roti yang dipanggang itu bagian atasnya kecoklatan. Aromanya bagaimana? Aromanya harum ya, enak ya. Baik, kemudian karamelisasi. Nah, ini biasanya dibuat untuk permen atau yang mudah apa? Kue karamel. Nah, bolu karamel itu memanfaatkan karamelisasi ya.
Lalu denaturasi protein. Nah, denaturasi protein ini juga ada yang menguntungkan. Contohnya adalah kalau kita mau mematangkan telur, ya. Memang tidak disarankan untuk makan telur yang mentah, harus dimasak, minimal direbus atau digoreng, ya. Lalu gelatinisasi pati, ya, dia akan membuat tekstur dari produk akan menjadi lembut dan kental, contohnya pada pembuatan puding, bubur, ya. Lalu fermentasi asam laktat, ini ternyata bukan hanya mikrobiologi yang berperan, tetapi ada reaksi kimia di dalam fermentasi asam laktat, yaitu menghasilkan rasa apa? Asam, manis, dan khas, ya, produk-produk fermentasi. Kemudian ada juga selain asam laktat ada fermentasi alkohol, ini juga melibatkan reaksi kimia, bukan hanya melibatkan mikroorganisme, ya. Lalu ada hidrolisis enzimatis. Nah, ini bisa memperbaiki rasa, aroma, dan nilai gizi, seperti contohnya adalah pada keju, ya, pada tempe. Lalu ada lagi cross-linking protein yang terkontrol memberikan tekstur yang elastis, seperti pada pembuatan roti. Kalian sudah pernah tentunya membuat roti kan, ya, di mata kuliah yang lain. Nah, pembuatan roti itu menggunakan tepung terigu, ya. Di dalam tepung terigu ada protein. Nah, disinilah protein roti, ya, pada pembuatan roti. Nah, itu dia akan melibatkan proses cross-linking sehingga didapatkan adonan yang kalis. Ada reaksi antara apa? Gliadin dan glutenin. Adanya apa lagi? Air dan proses pengadukan. Maka terbentuklah gluten, ya, seperti itu. Baik, untuk denaturasi protein, ya, apakah selalu menguntungkan? Tidak, ya. Denaturasi protein itu juga dapat merusak, ya, atau membuat produk pangan menjadi tidak baik, ya. Yang pertama contohnya ada pada denaturasi susu, ya. Susu yang dipanaskan, ya, akan merusak dari apa? Bagian apanya yang rusak? Proteinnya, ya. Jadi karena denaturasi ini adalah perubahan struktur kimia dari protein, ya, maka akan mempengaruhi dari fisik si susu, ya, akan terpisah seperti ini, ya, akan memisah antara kasein dan whey-nya, ya. Kemudian selain pada susu bisa juga terjadi pada daging, ya. Misalnya apa? Saat kalian mau membuat bakso, nugget, empek-empek, sosis, ya, betul, ya. Nah, ini perlu adanya kontrol suhu, ya, karena apa? Denaturasi itu bisa terjadi karena adanya panas, ya, adanya perubahan suhu tinggi, ya, karena pemanasan dapat menyebabkan denaturasi protein pada daging, ya. Ini adalah contoh, ya, hasil penelitian saya bersama tim, ya, mengenai nugget ikan nila yang diberi pelapis dengan ekstrak bawang dayak sebagai pengawet. Di sini ada diagram alir di mana ada penambahan es batu pada pencampuran bahan. Bahannya itu ada apa? Daging ikan itu sendiri, tepung, bumbu-bumbu, dan lain sebagainya. Lalu untuk apa es batu ini? Kembali tadi, ya, untuk denaturasi protein itu dipengaruhi oleh panas, ya. Kalau mau mencampurkan ikan atau daging itu menggunakan alat apa? Chopper atau food processor yang mana ada panas yang dihasilkan dari putaran pisaunya. Oleh karena itu, untuk mencegah denaturasi protein maka diperlukan es batu, ya. Kemudian proses berlanjut dengan penggilingan adonan, pencetakan, pengukusan, pemotongan, pre-dusting, ya. Ini adalah pelapisan kering, ya, menggunakan tepung. Kemudian adalah buttering, pelapisan dengan menggunakan adonan tepung, dan breading, pelapisan dengan menggunakan tepung panir, ya. Nah, hasilnya seperti ini, ya. Nah, ini adalah nugget ikan nila yang diberi pelapis ekstrak bawang dayak sebagai pengawet alami. Nah, ekstraknya ditambahkan di mana? Di proses buttering.
ya, seperti itu. Kalian boleh baca jurnalnya. Ini materi slide hari ini juga sudah saya masukkan di kelas ya. Silakan diakses LMS-nya. Kemudian kalau mau baca jurnalnya silakan di-download. Ini bisa didapatkan secara gratis ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Jenny. Saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa ekstrak bawang dayak itu ditambahkan pada tahap proses buttering. Itu untuk alasan penambahan bawang dayak pada proses buttering itu apa ya, Bu? Apakah tidak bisa untuk bawang dayak tersebut ditambahkan pada tahap-tahap lainnya? Ya, terima kasih Jenny atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah mengapa ekstrak bawang dayak ini ditambahkan di proses buttering? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Tadi di slide sebelumnya di tabel ada yang namanya pigmen dan vitamin ya. Termasuk di dalamnya adalah ekstrak bahan-bahan alam. Itu rentan dengan proses apa? Oksidasi, degradasi ya. Nah, mengapa di proses buttering? Kenapa tidak di pencampuran? Karena tadi di pencampuran ini masih tahap awal. Sehingga apa? Resiko terjadinya degradasi komponen-komponen dari ekstrak bawang dayak ini ya, itu masih sangat besar. Nah, mengapa ditambahkannya di proses buttering? Karena di proses buttering ini prosesnya sudah hampir selesai, sehingga proses atau kemungkinan degradasi dari ekstrak bawang dayak ini bisa diturunkan ya. Karena ekstrak bahan alam itu sangat sensitif terhadap panas maupun cahaya ya, seperti itu. Seperti itu ya Jenny ya. Apakah sudah jelas? Sudah jelas Ibu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya, tadi kita sudah bahas reaksi kimia yang menguntungkan. Nah, reaksi kimia yang merugikan juga ada beberapa ya. Ada oksidasi lemak, misalnya apa? Margarin atau mentega atau minyak goreng yang mengalami ketengikan ya. Lalu oksidasi vitamin, hilangnya vitamin dari bahan pangan. Lalu ada pencoklatan enzimatis dari misalnya pisang atau apel yang apa? Mengalami pencoklatan, betul ya. Lalu ada pembentukan akrilamida. Nah, pembentukan akrilamida ini adalah misalnya dari kentang atau keripik yang digoreng ya. Nah, ini cukup bahaya nih, karena apa? Akrilamida ini merupakan sifatnya karsinogen yang dapat memicu kanker, betul ya. Ada lagi HCN ya, ini juga sudah pernah di mata kuliah sebelumnya. HCN dapat memberikan racun glukosida sianogenik ya, yang ada di singkong mentah ya. Maka perlu adanya proses pengolahan lebih lanjut agar HCN-nya hilang. Lalu ada pembentukan nitrosamin ya, tadi sudah sempat disinggung. Nitrosamin kenapa berbahaya? Karena juga bersifat karsinogen. Lalu ada retrogradasi pati ya, bisa membuat tekstur menjadi keras ya. Kemudian kerusakan pigmen ya, warnanya menjadi memudar dan kurang menarik, seperti misalnya sayuran hijau yang dimasak terlalu lama menjadi hitam ya. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu pembentukan biofilm mikroba ya, ini karena adanya aktivitas mikroba pada alat-alat yang tidak bersih. Baik, tadi sudah saya jelaskan ya, reaksi yang menguntungkan, reaksi yang merugikan ya. Sekarang saya ada beberapa pertanyaan untuk kalian ya, silakan dijawab. Nah, fenomena kimia apakah ini? Denaturasi protein yang menguntungkan ya, karena ini memang diharapkan. Kemudian fenomena apa ini? Cross-linking antara ya betul ya, gliadin dan glutenin yang membentuk gluten ya. Baik. Nah, kalau yang ini koagulasi protein ya. Dari apa ini? Sari kedelai ya. Ya, oke, baik, untuk dijadikan tahu. Lalu ini gelatinisasi pati ya, dari beras menjadi nasi. Nah, ini ya, oksidasi pada minyak goreng ya, dan juga hidrolisis ya. Karena apa? Minyak goreng digunakan untuk menggoreng apa? Ikan, tempe ya, dan lain sebagainya. Kemudian ini yang terakhir, ya, browning enzimatis, pencoklatan karena
enzim polifenol oksidase ya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini sebelum saya tutup. Nah, ini adalah daftar pustaka yang digunakan. Silakan kalau Anda mau mengakses lebih jauh lagi, dan jangan lupa untuk mempelajari materi yang akan disampaikan minggu depan ya, di minggu ke-6. Semua bahan kuliah sudah saya submit di LMS kelas IPB ya. Nah, sebelum saya tutup, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah Anda dapatkan pada siang hari ini? Dari yang dibilang Ibu tadi, saya simpulkan juga ada terkait dengan jenis-jenis perubahan yang dikehendaki dan juga tidak dikehendaki. Seperti contohnya yang dikehendaki seperti demonstrasi seperti merebus, dan yang tidak dikehendaki seperti adanya oksidasi pada minyak ibu. Ini juga jenis-jenisnya bisa kita temui di kehidupan sehari-hari, sehingga bisa kita pelajari bagaimana di sehari-hari tersebut lewat tersebut. Oke, baik. Terima kasih ya Yudit atas kesimpulannya. Apakah yang lain bisa menangkap? Baik, kita sudah sampai pada penghujung kuliah pada siang hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa kalian serap dengan baik ya. Jangan lupa dipelajari lagi di rumah ya. Dan juga untuk yang belum presensi, silakan saya ulangi lagi untuk presensi, jangan sampai lupa ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di praktikum ya, nanti di lab kimia dan juga di perkuliahan minggu depan ya. Saya akhiri untuk kuliah pada siang hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam kuliah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.